Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi izin Bapak Ibu, saya berdiri di depan Bapak Ibu semua, bukan karena saya lebih daripada Bapak Ibu semua, tetapi cuma ingin menyampaikan sesuatu. Di tugas kami di CGT di modul 1 WT 4 itu ada destinasi aksi nyata budaya positif yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara kita mulai. Ya, untuk lebih ininya dulu karena hadir Bapak Kepala Sekolah bisa menyampaikan sepatah katanya sebelum kita mulai diskusi ini. Kepada Bapak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan memberi kita waktu sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kewajiban kita masing-masing. Tidak lupa pula salam taslim dengan Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir. Semoga pesan-pesan beliau dapat kita laksanakan dan dapat melihat kita bisa menggunakan dan bisa praktiskan. Bapak Ibu sekalian, ada dua kata terpampang di atas inti daripada pertemuan ini, yaitu diseminasi dan budaya positif. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu barangkali pahami dulu sebelum kita masuk ke kegiatan kita. Pahami dulu apa itu diseminasi. Saya takutnya di antara kita tidak paham apa itu diseminasi. Masih ada yang tidak paham apa itu diseminasi. Jadi diseminasi itu adalah penyebaran informasi. Itu namanya diseminasi. Diseminasi itu penyebaran informasi. Hasil apa itu hasil daripada pengembangan pengetahuan dan sebagainya diseminasi. Nah, di atas itu adalah diseminasi budaya positif. Ini diseminasi yang sering digunakan di dunia pendidikan. Biasanya ada seseorang yang diberikan pengetahuan atau data pengetahuan disuruh menyebarkan bersama anak-anak. Aksi nyata diseminasi budaya positif. Apa tujuannya? Supaya apa yang dipahami oleh teman kita berimbas pada kita semua. Nah, diseminasi yang sebenarnya adalah budaya positif. Ini yang jadi masalah. Jangan sampai kita menyebar budaya positif sementara budaya tidak positif, budaya yang diri kita. Itu dulu. Itu kan imbas. Diseminasi adalah pelimbasan, sama dengan pelimbasan. Kalau dulu yang ada istilah sekolah itu sekolah penimbas. Anggaplah sekolah dilatih dulu, ada gurunya di DOT, kemudian dia harus mengimbas ke beberapa guru atau ke beberapa sekolah. Nah, contoh kasus ada tadi teman menyebut tentang sekolah sehat. Itu sekolah sehat, ada sekolah sehat, kemudian dia mengimbas. Sama dengan hari ini, aksi nyata. Ini tentang aksi nyata, kemudian diseminasi, disebarkanlah. Temanya adalah budaya positif. Sebentar kita lihat apa itu budaya positif. Nah, inilah yang dimaksud dengan diseminasi budaya positif. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karena ini terkait dengan CGP. Sekarang bulan berapa? Bulan 6. Ibu Risnawati itu mulai CGP 2 bulan lalu. Kurang lebih 2 bulan lalu. Akan berakhir di bulan 11. Ya, bulan 11. Yang mudah-mudahan dilancarkan terus ini. Menyusul Ibu Norma, menyusul Ibu Sumarni. Dan terserah teman-teman harus menyusul semua. Nah, kalau hari ini kita tidak sukses dan diseminasi seperti ini, bisa jadi kita juga tidak diseminasi. Nah, ini awal dari perjalanan diseminasi dan seperti ini. Nah, disinilah hubungan simbiosis di suatu komunitas. Nah, saling mengimbas. Tidak ada orang yang paling pintar, tidak ada orang paling cerdas. Pasti kita punya sesuatu kelebihan dan yakin bahwa diri kita banyak kekurangan kita itu yang ditutupi oleh teman yang lain.
kelebihan kita yang kita tutup orang lain. Jadi jangan kita bukan saling mencela. Nah, di sini ada proses asimilasi. Ini lihat nih, oh ternyata ibu bisnis itu ini nggak pahami. Kalau saya pahami dari sini, anggap lain. Ini benda berbentuk apa ini? Kesedihannya. Kalau dikasih ini melempar, bentuk. Nah, suatu benda bisa jadi. Kalau 4 orang melihat bisa jadi masing-masing melihat dari sisi yang berbeda. Contoh kasus, orang buta disuruh memegang gajah, kemudian disuruh mendefinisikan bagaimana itu gajah. Ada 4 orang buta disuruh memegang gajah, yang satu pegang telinganya, yang satu pegang badannya, yang satu pegang ekornya, yang satu pegang belayar. Kemudian disuruh mereka masing-masing mendefinisikan sesuatu. Pasti yang memegang ekor menjelaskan bahwa gajah itu panjang, ya kan? Yang pegang badannya pasti besar, yang pegang belalainya begitu juga, pasti berbeda, masing-masing berbeda. Nah, tidak akan sempurna penjelasannya si A, si B, si C tadi itu kalau tidak digabungkan antara yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, itulah gunanya, salah satu gunanya diskriminasi. Artinya kita jangan sebentar kasih pernyataan. Artinya kemudian pahami, kemudian ambil apa hal positif yang ada pada kegiatan diskriminasi ini. Karena saya menguntungkan dengan itu kan cuma sekedar di CGP. Yang akan kami tampilkan, yang akan saya tampilkan di 1 jam ke depan. Salam guru penggerak, insya Allah semua akan jadi guru penggerak anak-anak. Nah sekarang coba bisa senyum dulu selama 30 detik dulu. Bapak Ibu berdiri dulu, Kak. Supaya suasana hati kita pagi hari ini tidak mokok-mokok. Ya, saling berhadapan, cari pasangan kita masing-masing, cari pasangannya masing-masing, kemudian ekspresikan senyum kita yang secantik mungkin, yang sebagus mungkin. Kasih senyum ke yang cantik-cantik kita. Oke, sudah? Sudah senyumnya? Bagaimana perasaan? Senang, bahagia. Ya, bahagia ya? Rileks. Jadi itu adalah
tindakan yang salah. Divalidasi harus ditahu di mana sampai letak kesalahannya ini. Jadi sudah distabilkan, sudah dikasih pemahaman anak-anak, kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser
ke dalam bahasa positif. Bahasa yang lebih bagus, bahasa yang positif. Oke, jadi sudah digali aturannya, kemudian kita ubah menjadi bahasa positif. Dan yang ketiga, kita saring peraturannya itu. Jadi sudah ada tahapan aturannya, digali, kemudian kita ubah ke bahasa positif, kita saring lagi yang mana yang mesti kita ambil. Nah, kemudian yang keempat, itu kita dalami keyakinan dampak positifnya. Jadi kita dalami kembali apa-apa. Dan yang terakhir, kita ambil itu yang mana yang mesti kita sepakati bersama. Seperti itu bentuknya. Jadi ada dulu aturannya, kemudian kita gali, kemudian kita saring, kemudian kita pilih lagi kembali mengenai dasar-dasarnya apa, dan kita tetapkan inilah kesepakatan kelas dari 20 menjadi 10 dan bisa jadi sisa 4 atau 5 yang bertahan. Bacakan Bapak Ibu. Jadi Ibu Kasma di sini dia adalah wali kelas 9A. Silakan dicermati. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Rian. Jadi ada siswanya yang bernama Rian, dia itu susah diatur. Beberapa anak mengeluhkan Rian yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Kasma, apa yang Anda lakukan atau menurut Anda kira-kira alasan Rian melakukan itu? Jadi ketika ada kasus seperti ini, kira-kira bagaimana cara Anda nanti hadapi Bapak Ibu? Ada yang bisa? Ya, silakan. Terima kasih. Kalau saya sebagai Ibu Kasma, sebagai guru wali kelas 9A yang mendapati seorang murid yang sering meminta bekal makan siang kepada temannya, mungkin harus diketahui dulu apa sebabnya sehingga dia sering melakukan itu. Oke, luar biasa, kita tepuk tangan. Mungkin karena faktor ekonomi di rumahnya, sehingga dia ada rasa lapar atau bagaimana, sehingga dia meminta kepada temannya. Jadi kita harus menanyakan dulu apa penyebabnya. Iya, nah itu yang cocok. Hal yang pertama kita lakukan jangan langsung dihukum anak-anak, tetapi kita tanyakan dulu kenapa bisa seperti itu. Jangan langsung menjudge, tetapi kita cari tahu dulu apa sih alasannya, kenapa dia berbuat seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak semua? Baik. Ya, alhamdulillah. Nah, ini kan pertemuan pertama di awal semester kita ya. Tapi sebelum dimulai pertemuan pertama, ini kita tidak belajar terlebih dahulu, tetapi apa? Kita adakan dulu kesepakatan kelas. Yang mana itu kesepakatan kelas? Hal-hal yang perlu kalian sepakati di dalam kelas. Oke, bisa dipahami? Jadi sebentar, kita akan buat kesepakatan kelas bersama. Ada 2 target. Yang mana yang pertama itu adalah kelas impian dan kesepakatan kelas impian itu. Jadi sebentar itu akan bagikan skripto. Kalian tulis di situ semua apa yang kalian impikan di dalam kelas nanti ke depan selama 1 semester. Bisa dipahami? Contoh, misal, mau Kak rajin bersihkan di kelasku. Itu kan impian supaya kelihatan indah dan bersih. Pasti semua ini memiliki ide-ide yang terbenam di otak Kak. Apa-apa yang kalian impikan. Bisa dimengerti? Ya, jadi Ibu bagikan sticky note. Sebentar masing-masing mempunyai impian satu saja. Apa yang paling kalian impikan? Oke? Bebas impian kalian. Apapun silakan ditulis sesuai dengan cita-cita di dalam kelas itu
apa? Boleh, silakan. Ibu kasih waktu 1 menit. Oke, jika sudah selesai, tempelkan pada kolom kelas impian. Sebentar kita baca apa-apa impian tak semua. Iya. Ya, yang sudah selesai silakan tempelkan di atas. Tempel di atas. Yang saya satu-satu tempelkan sendiri. Oke, silakan ditempel antri. Jangan berdesakan. Jangan antri. Yang selesai silakan duduk nak. Oke, silakan yang selesai. Ambil gitu. Ini tempel kan ini yang ini asam nih. Oke, sudah. Oke. Nah, siapa yang mewakili berperan untuk membacakan kelas impian teman-teman tak? Ada yang mau naik? Coba cerita dengan yang di belakang. Iya. Fitri. Nah, silakan naik. Nak. Silakan bacakan impiannya teman-teman kelas tak apa? Silakan baca. Ambil lalu dibaca. Ucapkan sama teman-teman tak. Saya ingin rajin belajar dan berbakti kepada orang tua. Masya Allah, tepuk tangan. Impian saya pengen rajin belajar. Rajin belajar. Apalagi? Impian saya ingin membersihkan kelas. Lagi, lanjut. Ingin mendapat nilai yang bagus di kelas. Saya ingin kelas saya damai dan tertib. Oke. Impian saya ingin melihat semua orang tersenyum. Senyum, coba senyum semua. Saya sendiri mau jadikan kelasku jadi bersih dan berkilau. Berkilau. Impian saya ingin untuk membersihkan kelas, rajin membersihkan kami. Apalagi? Kelas yang bersih. Kelas yang bersih. Semester depan aku mau kelasku bersih dan cantik dan bagus. Ingin kelas terus bersih. Ya. Ingin sekolah bersih. Denda saat membuang sampah. Impian membersihkan kelas supaya cantik. Saya ingin membersihkan kelas. Saya suka membersihkan halaman lingkungan. Mau membersihkan kelas setiap hari. Oke. Saya ingin membersihkan semua. Ya, oke. Sudah semua. Jadi intinya di sini kelas impian tak itu adalah semua ingin kelasnya menjadi bersih. Nah, ketika ada impian tak seperti itu, nah maka apa yang perlu kalian lakukan? Apa yang mesti kalian lakukan?
tanpa disuruh Ki, tanpa diapai Ki, langsung Ki bergerak dengan sendirinya. Oke? Karena itu adalah sudah menjadi disiplin positif Kak. Sudah menjadi karakter Kak bahwa saya mau kelas nanti. Jadi ketika lihat Ki sampah yang berserakan tanpa disuruh Ki, tanpa dihukum Ki, tanpa diapai Ki, nah, langsung diambil dan dibuang di tempat itu. Bisa dipaham? Iya. Karena kalian sendiri yang mau memimpikan kelas yang bersih. Oke, kita lanjut ke kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang ingin kita ambil di sini itu adalah sesuai dulu dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Ya, jadi kita pilih-pilih, kita tahu semua apa-apa aturan yang ada di sekolah. Apa yang pertama? Memakai atribut yang lengkap. Oke, memakai atribut yang lengkap. Apalagi coba aturan-aturan yang kita ingat yang ada di sekolah tak? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi nak? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Nah, dan lain-lain sebagainya. Sekarang Ibu akan bagikan kembali sticky note dan sepakati kelas tak nanti di semester ke depan ini. Bisa dimengerti nak? Apa-apa? Misalnya dilarang datang terlambat atau datang tepat waktu. Jadi ketika ada teman yang melanggar, maka itu sesuai kesepakatan atau tidak? Tidak. Maka dia ceritanya dia melanggar. Bisa dimengerti? Bisa. Ketika juga nanti belajar, tidak boleh misalnya keluar masuk. Itu apa kira-kira bahasa positifnya di situ? Oke? Silakan kalian sepakati, kalian tulis apa yang ada di pikiran tak yang ingin kalian sepakati. Bisa dimengerti nak? Ibu bagikan sticky note kembali dan tuliskan satu yang ingin disepakati bersama. Paham? Oke, silakan. Ini kesepakatan kelas pada saat kita belajar ya, pada saat belajar Ki. Untuk khususnya mata pelajaran matematika. Oke, silakan tulis satu yang ingin kalian sepakati dan sebentar kita pilih. Silakan. Yes. Ya, silakan duduk kembali. Jangan dulu. Oke, nah sekarang Ibu tulis dulu di sini. Jadi kesepakatan kelasnya kita ambil dari sini dan kita sepakati sama
sepakati bersama. Ini kan pendapat Kak masing-masing. Nah, sebentar kita sepakati di sini, ambil poin-poin yang ada di sini dipindahkan ke sini yang disepakati. Paham? Oke, Ibu bacakan ya. Apakah kalian setuju ketika kaki baju harus di dalam? Setuju. Setuju. Berarti kita cari bahasa positifnya, nak. Karena ini kan belum semuanya berbahasa yang positif, ya. Jadi kaki baju harus di dalam. Kesepakatan pertama. Kita ambil seragam harus rapi ya. Jadi semua seragam tak harus rapi. Apa yang seragam harus rapi? Pakai sepatu ketika jam pelajaran. Bisa pakai sendal ketika misal ada halangan, kaki luka atau apa. Tapi kalau tidak luka di kaki kita artinya semua normal. Harus seragam itu pakai tak. Mulai dari jilbab tak, topi tak, kaki baju tak, dasi dan sebagainya. Bisa diulangi nak? Sepakat semua? Datang tepat waktu. Setuju? Setuju. Oke, jadi yang kedua kita datang tepat waktu. Nah, ketika pembelajaran berlangsung sebelumnya harus ada di dalam kelas. Ya. Jadi meskipun jam sesudah istirahat, ketika bel maka harus datang duluan daripada lusa dan tepat waktu. Bisa disepakati? Bisa. Nah, ini sepakatinya, nak. Ketika nanti ada yang melanggar, berarti ada konsekuensinya. Ada yang didapatkan di dalamnya ketika kita melanggar. Oke, jadi paham? Karena ini semua kesepakatan tak. Oke, lanjut. Tidak boleh terlambat masuk. Sama jadi? Ya, sama jadi. Berarti dia sepaham. Tidak memakai topi saat jam pembelajaran. Berarti masuk di sini ya. Seragam harus rapi. Ini karena pakai topi, tetapi jangan dipakai. Gerak? Jangan. Denda saat keluar masuk saat waktu belajar. Sepakat atau tidak? Tidak. Ada yang teman yang tidak. Kenapa anda tidak sepakat sih? Bisa diutarakan pendapatnya? Bisa. Karena kenapa anda tidak mungkin didenda ketika keluar masuk di dalam kelas? Bisa jadi nanti beol ki atau tak kencing ki, nak keluar masuk ki, nak didenda ki. Mantan laki lama. Oke, jadi ini tidak usah disepakati ya. Ya. Tidak boleh memakai sendal. Iya sama betul, pintar semua. Tidak boleh ribut di kelas. Sepakat? Sepakat. Iya, tidak boleh ribut di kelas. Jangan buang sampah sembarangan. Sepakat. Sampah pada tempatnya ya. Tidak ribut saat jam pembelajaran dimulai, sudah ada. Saat belajar apabila ada guru tidak boleh keluar masuk dan tidak boleh membantah. Berarti masuk itu yang diribut tidak? Membuang sampah, tidak ribut berkeliaran di saat jam pelajaran.
sudah ada di atas. Dilarang keluar masuk sudah. Buang sampah pada tempatnya sudah. Jangan makan dan minum dalam kelas. Nah, ini yang penting. Dilarang makan, minum saat pembelajaran. Harus buang sampah pada tempatnya sudah. Dilarang membuang sampah sembarangan sudah. Tidak boleh keluar masuk sudah. Tidak keluar masuk sudah. Jangan berisik ketika keluar sudah. Dilarang berbicara saat ada guru sudah. Tidak keluar masuk oke sudah. Nah, intinya semua kesepakatan kelas tak dari kita bisa rangkum bahwa apa kesepakatan kelas tak di sini. Yang pertama, seragamnya harus rapi. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, tidak boleh ribut di dalam kelas atau keluar masuk saat pembelajaran. Yang keempat, buang sampah pada tempatnya. Kelima, dilarang makan minum saat pembelajaran. Boleh Ibu tambahkan? Boleh. Ya. Izin ketika keluar kelas. Setuju ya, Nak? Setuju. Minta izin ya. Meminta izin ketika meninggalkan kelas. Oke. Cukup ini saja 6 ini sudah luar biasa kalau kalian bisa patuhi aturan-aturannya ketika pembelajaran dimulai. Nah, ketika ada yang melanggar artinya ada konsekuensinya. Bisa dimengerti, Nak? Inilah beberapa kesepakatan kelas tak ini berlaku 1 semester ke depan, ya. Oke, bisa dipaham? Ya. Terima kasih atas waktunya. Untuk hari ini kita sudah ada kesepakatan kelas yang mesti kalian semua patuhi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tak semua, Nak? Baik. Ya, alhamdulillah. Nah, ini kan pertemuan pertama di awal semester kita, ya. Tapi sebelum dimulai pertemuan pertama, ini kita tidak belajar terlebih dahulu, tetapi apa? Kita adakan dulu kesepakatan kelas. Yang mana itu kesepakatan kelas? Hal-hal yang perlu kalian sepakati di dalam kelas. Oke, bisa dipaham, Nak? Jadi sebentar kita akan buat kesepakatan kelas bersama. Ada 2 target. Yang mana yang pertama itu adalah kelas impian dan kesepakatan kelas impian itu jadi sebentar itu akan bagikan kalian tulis di situ semua apa yang kalian impikan di dalam kelas nanti ke depan selama 1 semester. Bisa dipaham, Nak? Contoh, misal, mau Kak rajin bersihkan di kelasku. Itu kan impian supaya kelihatan indah dan bersih. Pasti semua ini memiliki ide-ide yang terbenam di otak tak. Apa-apa yang kalian impikan. Bisa dimengerti? Jadi Ibu bagikan sticky note. Sebentar masing-masing mempunyai impian satu saja. Apa yang paling kalian impikan? Oke? Bebas impian kalian. Apapun silakan ditulis sesuai dengan cita-cita di dalam kelas itu apa. Boleh, silakan.
Iya. Ya, yang sudah selesai silakan tempelkan di atas. Tempel di atas. Yang saya satu-satu tempelkan sendiri. Oke. Silakan ditempel antri, jangan berdesakan, jangan antri. Yang selesai silakan duduk nak. Oke, silakan yang selesai. Ambil gitu. Ini tempel kan ini yang ini Hasan nih. Oke, sudah. Oke. Nah, siapa yang mewakili orang untuk membacakan kelas impian teman-teman tak? Ada yang mau naik? Coba cerita dengan yang di belakang. Iya. Fitri. Nah, silakan naik. Silakan bacakan impiannya teman-teman kelas tak apa? Silakan baca. Ambil lalu dibaca. Ucapkan sama teman-teman tak. Saya ingin rajin belajar dan berbakti kepada orang tua. Masya Allah, tepuk tangan. Impian saya pengen rajin belajar. Rajin belajar. Apalagi? Impian saya ingin membersihkan kelas. Lagi, lanjut. Ingin mendapat nilai yang bagus di kelas. Saya ingin kelas saya damai dan tertib. Oke. Impian saya ingin melihat semua orang tersenyum. Senyum, coba senyum semua. Saya sendiri mau jadikan kelasku jadi bersih dan berkilau. Berkilau. Impian saya ingin untuk membersihkan kelas, rajin membersihkan kami. Apalagi? Kelas yang bersih. Kelas yang bersih. Semester depan aku mau kelasku bersih dan cantik dan bagus. Ingin kelas terus bersih. Ya. Ingin sekolah bersih. Denda saat membuang sampah. Impian membersihkan kelas supaya cantik. Saya ingin membersihkan kelas. Saya suka membersihkan halaman lingkungan. Mau membersihkan kelas setiap hari. Oke. Bapak Ibu silakan duduk. Ayo tepuk tangan. Ya, fokus ya. Ingat punya. Ketika ada kata silakan, maka lakukan. Ketika tidak ada kata silakan, maka jangan lakukan. Silakan
Nah, alasan keluarga. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan. Jadi ada juga itu anak yang perhatian tuh. Nah, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi dia kurang perhatian dari orang tua sehingga dia memberontak. Jadi dari salah satu itu dia bisa dapat perhatian orang tuanya karena dipanggil sama guru. Itu bisa jadi. Nah, kebutuhan dasar apa yang mau memenuhi itu dia? Yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Dia kurang kasih sayang di keluarganya, makanya dia memberontak di sekolah sehingga bisa jadi dengan cara seperti itu orang tuanya memperhatikan kembali kepada dia. Dapat dia kasih sayang dari dia. Alasan yang ketiga, temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Oh, dia mau jadi pahlawan di dalam kelas. Dia mau jadi sok yang berkuasa. Maka sebetulnya dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia mau memerintah teman-temannya dengan cara seperti itu. Takut. Ya. Dan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Bawa kunci bekal, tapi bosan nih. Dan di rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, tidak berubah-ubah. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Oke, bisa dimengerti Bapak Ibu? Apa yang saya sampaikan, jika ada yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan, dan jika ada kesalahan itu dari diri saya, dan jika itu benar maka itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Billahi taufiq wal hidayah.